Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita walaupun dengan menggunakan pembelajaran berbasis daring seperti ini. Jadi hari ini saya ingin memaparkan hasil PPT saya yang berjudul Pembelajaran Berbasis Komputer Model Website atau Daring. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Zikraul Husna, NIM 20204081011. Dosen pengampu Bapak Dr. Andi Prastowo, SPDI MPD. Baiklah, pengertian model pembelajaran website atau daring. Model daring adalah salah satu metode pembelajaran online yang dilakukan melalui jaringan internet. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Menurut Guntarto, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet. Sedangkan menurut Gikas dan Grant, pada tataran pelaksanaannya, pembelajaran daring memerlukan dukungan perangkat-perangkat mobile seperti smartphone, telepon Android, laptop, komputer, tablet, dan iPhone yang digunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. Menunjukkan bahwa penggunaan internet dan teknologi multimedia mampu merombak cara penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tradisional. Selanjutnya yaitu manfaat dari pembelajaran model website atau daring. Yang pertama ada enhance interactivity, yaitu meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru. Dan yang kedua ada time and place flexibility, yaitu memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Jadi pada pembelajaran daring ini bebas, kita bisa berada di mana saja dan kapan saja asalkan punya PC ataupun laptop ataupun HP dan jaringan yang bagus. Kemudian yang ketiga ada potential to reach a global audience, yaitu menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Selanjutnya ada easy updating of content as well as accessible capabilities, yaitu mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Jadi pada pembelajaran ini sangat mudah bagi guru dan siswa untuk menyimpan pembelajaran ataupun menyimpan materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya ada fungsi dari pembelajaran model website atau daring. Yang pertama yaitu suplemen ataupun tambahan. Pada fungsi ini yaitu pembelajaran daring berfungsi sebagai tambahan. Peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi sekalipun sifatnya opsional. Peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan atau pengetahuan dan wawasan yang sangat luas. Selanjutnya ada komplemen ataupun pelengkap. Pada fungsi ini materinya diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima oleh peserta didik. Di sini berarti materi pembelajaran daring diprogramkan untuk menjadi materi atau penguatan bagi peserta didik di dalam mengikuti pembelajaran secara konvensional ataupun pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketiga ada substitusi ataupun pengganti. Pada fungsi ini memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran kepada peserta didik. Tujuannya agar peserta didik dapat secara fleksibel mengelola kegiatan pembelajaran sesuai dengan waktu dan aktivitas sehari-hari peserta didik. Selanjutnya ada sintak pembelajaran model website atau daring. Yang pertama, guru yang berwenang untuk mengatur konten atau pembelajaran secara guru yang berwenang untuk mengatur konten atau pelajaran serta user untuk hak aksesnya. Yang kedua yaitu guru menyajikan tujuan dari KIKD beserta indikator pembelajaran yang harus dicapai ketika pembelajaran. Selanjutnya yaitu guru membuat aturan
petunjuk yang berisi informasi dan tata cara dalam menggunakan model website. Dan peserta didik menjalankan program yang telah dirancang oleh guru. Dan yang terakhir, guru melakukan evaluasi. Selanjutnya yaitu ada kelebihan pembelajaran model website atau daring. Yang pertama, mampu menumbuhkan kemandirian belajar. Jadi di sini siswa mampu menumbuhkan ataupun guru mampu menumbuhkan kemandirian belajar siswa. Jadi di sini siswa bisa mencari informasi-informasi tidak hanya dari guru, tetapi bisa mencari dari internet ataupun yang lainnya. Dan yang kedua, seluruh lapisan masyarakat di mana saja di Indonesia dapat mengikuti program ini. Jadi di sini semua orang berhak untuk bisa mengikuti pembelajaran daring, apalagi pada masa pandemik seperti sekarang ini. Jadi tidak akan terjadinya terhambat pembelajaran. Dan yang ketiga, siswa dilatih untuk menguasai teknologi informasi. Di sini siswa dilatih untuk menguasai informasi, karena sebelumnya mungkin siswa belum pernah menguasai teknologi informasi, karena sebelumnya kan kita belum ada kejadian seperti wabah yang terjadi pada tahun ini. Jadi di sini sebelum melakukan pembelajaran daring, siswa diberikan arahan. Dan yang keempat, ada menumbuhkan kesadaran bagi siswa bahwasanya gawai ataupun HP ataupun PC bisa digunakan untuk hal produktif. Jadi di sini HP itu tidak hanya bisa digunakan untuk nonton saja, main game saja ataupun yang lainnya. Jadi di sini HP itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif seperti belajar, mencari informasi ataupun yang lainnya. Dan pengajar dapat menggunakan bahan ajar yang terstruktur melalui internet. Jadi di sini pengajar bebas mencari bahan baik dari internet dan lainnya. Dan yang terakhir ada siswa dapat mengakses informasi dari internet. Begitu juga dengan yang sebelumnya. Jadi tidak hanya guru yang dapat mengakses informasi dari internet, tetapi siswa juga bisa. Dan yang terakhir ada kekurangan pembelajaran daring atau website. Yang pertama itu ketersediaan layanan internet. Jadi sebelum pembelajaran daring ini dilakukan, kita harus menyediakan HP dan jaringannya. Di sini kan biasanya untuk jaringan itu kadang susah jaringan ataupun ada jaringan, namun untuk membeli kuotanya itu mahal. Jadi itu salah satu kekurangan di dalam pembelajaran daring ini. Yang kedua, pembelajaran tidak dapat dilepaskan oleh peran tutor. Jadi di sini pembelajaran harus dibimbing oleh tutor, karena memang pembelajaran ini agak sulit untuk siswa apabila dilepaskan oleh tutor. Dan yang ketiga, waktu tatap muka sangatlah terbatas. Dan yang terakhir, keterbatasan dan keberanian dalam bertanya dan mengungkapkan pendapat. Jadi di sini siswa mempunyai keterbatasan keberanian. Jadi di sini bisa membuat siswa itu lebih malu ataupun tidak berani untuk mengungkapkan pendapat. Daftar pustakanya ada saya itu ada 4, yaitu dari Ali Sadikin, ada Rimba Rizky, dan Suheri dan kawan-kawan. Selanjutnya dari Wahyu Aji Fatma Dewi. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.